Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan pendidikan Pancasila. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang konsep dasar Pancasila. Apa saja konsep dasar Pancasila itu? Ya, ini yang pertama itu konsep sila yang pertama yaitu konsep religiusitas. Konsep yang kedua dari konsep sila yang kedua itu humanitas, sila yang ketiga itu nasionalitas, sila yang keempat itu adalah sovereinitas, dan sila yang kelima itu adalah sosialitas. Religiusitas, ini konsep religiusitas itu konsep mengenai kekuatan gaib yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ini adalah konsep religiusitas. Suatu konsep dasar yang terdapat dalam setiap agama maupun keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh manusia. Pancasila mengandung konsep religiusitas, suatu konsep yang mengakui dan meyakini bahwa di luar diri manusia terdapat kekuatan gaib yang menjadikan alam semesta, mengaturnya sehingga terjadi keselarasan dan keserasian. Sebagai akibat manusia Pancasila beriman dan bertakwa terhadap kekuatan gaib tersebut. Pancasila menyebutnya sebagai suatu panduan yang bernama ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan esensi dari segala agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Jadi percaya ada yang gaib yang mengatur semua. Ya, misalkan kalau dalam Islam yang mengatur semua itu adalah Allah. Kalau dalam konsep Nasrani, Kristen gitu, yang ngatur semua adalah Allah gitu juga, tetapi juga ada yang namanya Yesus itu. Kalau di dalam agama Yahudi juga begitu. Agama Hindu yang gaibnya itu yang mahanya satu, tapi yang lainnya ada juga yang ngatur. Dalam Buddha juga demikian. Yang mahanya satu, tapi yang ngatur juga yang banyak. Gitu ya. Demikian juga kalau misalnya ada kejawen, Sunda Wiwitan, atau kepercayaan-kepercayaan lain, itu percaya yang paling gaib, yang menguasai mengatur hidup itu semuanya. Orang Indonesia itu percaya pada itu. Oleh karena itu, konsep yang pertama ini, konsep religiusitas, itu adalah percaya kepada yang mengatur semuanya yang gaib itu, yang namanya Tuhan Yang Maha Esa. Konsep kedua yaitu konsep humanitas. Paham humanisme, suatu paham yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai pribadi yang memiliki cirinya masing-masing secara tersendiri, atau yang biasa disebut dengan sebagai jati diri. Sebagai turunan dari anggapan tersebut, manusia memiliki kebebasan dalam berpikir, mengemukakan pendapat, serta menentukan pilihan hidupnya. Apakah misalnya mau berprofesi sebagai pedagang, jadi guru, jadi dokter, jadi dosen, jadi TNI, jadi Polri, atau entah jadi apa ya, pemain sinetron, pemain film gitu kan, penyanyi gitu. Itu semuanya pilihan hidupnya gitu ya. Paham humanisme yang berisi konsep humanitas menyentuh pula pemikiran para founding father, sehingga oleh Bung Karno diangkat menjadi salah satu prinsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan diusulkan untuk dijadikan salah satu prinsip yang menjadi dasar negara. Bung Karno menamakannya pada waktu itu ya sebagai prinsip peri kemanusiaan atau internasionalisme. Jadi peri kemanusiaan, karena peri kemanusiaan ini sumbernya ada di merupakan suatu sistem dari dunia gitu ya, atau internasionalisme. Jadi bagaimanapun mengakui semuanya gitu ya. Nah, ini makanya dipandang sebagai humanitas. Konsep yang ketiga ya ini nasionalitas. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu prinsip dasar negara adalah kebangsaan. Suatu prinsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan untuk kepentingan seseorang, golongan, tetapi suatu dasar semua buat semua. Paham kebangsaan ini bukan merupakan paham kebangsaan yang sempit atau separatisme. Usul Bung Karno
ini kemudian disepakati oleh BPUPKI menjadi Persatuan Indonesia. Nah, menjadi Persatuan Indonesia. Ya, ini ya yang dilakukan gitu. Rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, bernegara, terikat oleh suatu komunitas yang namanya bangsa Indonesia. Mereka mengaku dengan ikhlas dan bangga sebagai warga Indonesia. Cinta serta rela berkorban demi negara bangsanya. Tanpa mengurangi hak pribadi, loyalitas warga negara terhadap negara bangsanya mengenai perkara yang bersifat sekuler atau duniawi. Jadi ada ajaran sekuler ya. Sekuler itu yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kalau bahkan telah dibagi, kalau kehidupan dunia itu untuk pemerintah, kalau kehidupan akhirat itu orang itu untuk bagiannya rohaniawan gitu ya. Itu biasanya. Nah, diletakkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam mengembangkan wawasan kebangsaan, ciri golongan baik dari segi etnis, ya etnis kita kan ada macam-macam etnisnya itu. Kita ada etnis Jawa, ada pribumi, ada Cina, Arab, turunan Barat, ya ada suku, sukunya gitu banyak juga gitu ya. Ada agama itu kan kita tahu sendiri di Indonesia itu ada agama Islam, Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, sekarang ada Konghucu, dan ada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adat budaya dihormati dan ditempatkan secara profesional dalam menegakkan persatuan kesatuan. Jadi perbedaan-perbedaan itu merupakan suatu kekayaan, suatu keunikan yang menjadi keunggulan, bukan yang menjadi kelemahan sebenarnya ya. Jangan sampai dijadikan kelemahan. Kita kan sedih mendengar bagaimana Afghanistan terus berperang, padahal jumlah sukunya juga sangat sedikit, tapi mereka bertempur. Karena apa? Karena menganggap perbedaan itu sebagai biang dari perpisahan, pertengkaran. Padahal itu harusnya menjadi suatu keunikan masing-masing yang berbeda itu, sehingga menjadi suatu yang bisa ditawarkan kepada pihak lain, bisa menjadi bahan untuk pariwisata, harusnya itu perbedaan itu ya, karena ada keunikannya itu. Wawasan kebangsaan tidak mengeliminasi keanekaragaman. Kearifan lokal, local wisdom dipelihara, dijaga dan kembang sejalan dengan wawasan kebangsaan. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah di seluruh Indonesia diperhitungkan sebagai kebudayaan bangsa. Jadi bahkan ya yang namanya posisi budaya daerah gitu, budaya lokal itu bisa saja terima menjadi budaya bangsa, menjadi bangsa Indonesia. Misalnya kopiah itu bisa saja menjadi budaya bangsa, sarung bisa saja menjadi budaya bangsa kan. Nah, termasuk juga misalkan kalau tari jaipong, kalau sudah terima semua ya menjadi budaya Indonesia itu ya. Atribut negara bangsa seperti bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, bahasa nasional Indonesia, dan gambar kepala negara dihormati dan didudukan secara profesional sesuai dengan kesepakatan bangsa. Memperlakukan atribut negara secara tidak senonoh atau kurang beradab tidak sesuai dengan esensi wawasan kebangsaan. Menghormati atribut negara bangsa tidak bermakna menyembah atau mensakralkan atribut tersebut. Jadi kalau kita hormat bendera bukan berarti kita menduakan ya, menduakan Tuhan ya, sebenarnya itu ya. Perlu disadari bahwa mencederai atribut bangsa atau melecehkan atribut bangsa sama saja dengan melecehkan diri sendiri sebagai warga negara bangsa. Dengan berprinsip pada wawasan kebangsaan, bangsa Indonesia tidak menolak masuknya kebudayaan asing dengan syarat bahwa kebudayaan yang dimaksud harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, kesatuan dan persatuan bangsa. Kebudayaan asing dimaksud dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Misalnya baju kokoh ya kita itu yang dari Cina gitu ya. Itu juga kita menjadi budaya kita bisa saja ya. Konsep dasar yang ketiga adalah suverenitas. Bila sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila memberikan makna tata hubungan manusia dengan sekitarnya,
Maka sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan gambaran bagaimana selayaknya tata hubungan antar unsur-unsur yang terlibat kehidupan bersama. Untuk selanjutnya, bagaimana menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan hidup. Sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, ingin diwujudkan dalam kehidupan bersama, hidup berbangsa dan bernegara. Berbagai pihak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan kerakyatan adalah yang oleh berbagai negara disebut dengan demokrasi. Kerakyatan adalah demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yang memiliki ciri sesuai dengan latar belakang budaya bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berprinsip pada sumber kekuasaan atau wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan bersumber pada rakyat. Sebenarnya, gagasan manusia mengenai sumber kekuasaan yang terdapat pada rakyat telah jauh hari dipikirkan sebelum Abraham Lincoln mengumpulkan aforisme yang sangat terkenal tersebut. Thomas Jefferson, presiden ketiga dari Amerika Serikat sejak tahun 1970-an, telah mengumpulkan gagasannya. Dan setelah dibahas oleh Founding Father Amerika, diterima sebagai pernyataan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Sangat terkenal preambul deklarasi itu yang rumusnya sebagai we reason this truth to be obvious that all groups are combined equal, that they are included by their character with unalienable rights, that among these are life, liberty, and pursuit of happiness. That to secure this right, government are instituted among men deriving actually power from agree of a government. Nah, konsep dasar yang ketiga adalah sosialitas. Pada umumnya, orang berbicara tentang demokrasi selalu dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga selalu dikaitkan dengan kehidupan politik negara bangsa. Dengan penyelenggaraan demokrasi, manusia dihormati, dihargai, dan didudukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga timbul kepuasan batin dalam diri manusia. Namun, kepuasan hidup manusia tidak hanya terbatas pada kepuasan mental atau tidur saja. Manusia juga memerlukan kepuasan dari sisi material. Manusia membutuhkan berbagai keperluan hidup, baik yang berupa material pendukung bagi hidupnya maupun mengenai hal-hal yang bersifat mental spiritual. Selanjutnya, dikemukakan bahwa yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Republik Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada pengisapan, tidak ada eksploitasi the human standard of home. Jadi tidak ada hak asasi manusia ya, sehingga akan terwujud masyarakat yang berbahagia, cukup sandang, cukup pangan, gemah ripa lojemi, tata tertib kertara haja. Itulah konsep sosialitas. Persoalan yang timbul adalah bagaimana untuk dapat merealisasikan gagasan ini. Pemerintah Inggris bercita-cita untuk mewujudkan affluent society, walaupun kadangkala sangat susah juga untuk mencapainya. Sekarang saja Inggris dalam krisis energi, supply chain-nya sangat sulit sekarang itu, sehingga akan terjadi krisis energi di sana. Masyarakat yang serba kecukupan, masyarakat yang serba melimpah ruah dengan keperluan hidup. Diterapkan pendekatan security gratification state. Setiap warga negara harus ikut dalam modul asuransi yang akan menjamin kelangsungan hidupnya. Amerika Serikat menerapkan yang disebut dengan positive gratification state, yaitu dengan cara memotong penghasilan orang kaya untuk dapat disebarkan kepada yang kurang beruntung. Bagaimana bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera? Saya kira konsep dasarnya sama. Untuk jadi keadilan, maka yang berpenghasilan besar ya harus dipotong besar. Ya, itu. Berbagai pemikiran telah diusahakan bagaimana mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Pasal-pasal Undang-Undang 45 telah memberikan landasan untuk mencapai hal tersebut. Di antaranya terdapat dalam pasal 33 yang rumusannya sebagai berikut. Nah, ini
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup banyak dikuasai oleh negara. Jadi kalau cabang-cabang yang penting itu harus dikuasai oleh negara. Makanya ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Minyak ya harusnya dikuasai oleh negara. Energi harus dikuasai oleh negara, kan gitu. Listrik yang menguasai orang banyak. Kalau misalkan Telkom enggak, ya sudah serahkan ke. Ya, walaupun pemerintah juga bisa melakukan usaha di bidang itu ya. Bumi dan atmosfer dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi semua ruang yang bumi dan ruang di atasnya itu, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu semuanya dikuasai negara. Tapi harus digunakan dengan sebesar kemakmuran, bukan untuk kepentingan orang lain, kepentingan apalagi bangsa lainnya. Lalu yang pasal yang keempat, ayat yang keempat, maksud saya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Di samping menurut pasal 30 itu mengatakan bahwa ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara. Jadi fakir miskin dan anak-anak terlantar harusnya dipelihara negara ya. Walaupun sekarang itu banyak juga itu ya yang belum dipelihara negara, masih oleh keluarga. Padahal yang dipelihara negara. Tapi ingatkan dalam konsep bernegara kita, negara itu bukan hanya pemerintah. Jadi kalau misalkan pemerintah itu harus mendirikan rumah yatim piatu ya, tidak begitu. Anak terlantar harus tidak ada anak piatu, tidak. Pihak swasta pun ya, organisasi masyarakat pun sebagai negara dalam konteks good governance ya. Oleh karena itu dia juga berhak itu ya memelihara orang miskin, panti-panti jompo, panti asuhan gitu ya, itu berhak juga ya. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Makanya ada sekarang itu ada kartu Indonesia Sehat, ada BPJS gitu yang semua harus memilikinya gitu ya. Supaya ini menjamin ini. Pasal 34 ayat 2 ini. Jadi kalau yang nggak mampu ya dikasih subsidi oleh pemerintah, dibayarin oleh pemerintah gitu ya. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kesehatan pelayanan umum yang layak gitu ya. Dengan tersedianya landasan penyelenggaraan demokrasi ini, tinggal bagaimana rakyat Indonesia menjabarkan lebih lanjut menyusun peraturan perundangan yang merupakan turunan dari pasal-pasal dimaksud. Untuk selanjutnya direalisasikan dalam kenyataan. Nah, itu yang saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.